Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa alal zalimin. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa nas'alu jami'an an yahdiyana ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagar risalata wa addal amanata wa nasalil umma faqashafa Allahu bihil gummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di siang hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita mendengarkan suara azan, dengan berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadarul bai', dan kita tinggalkan jual beli, tinggalkan urusan dunia semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita senantiasa mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita muliakan, Nabi yang dicintai oleh Allah dan para malaikatnya sehingga Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Apatah lagi kita sebagai umatnya dianjurkan untuk banyak bersalawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang ketiga, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah tidak melihat rupa, jabatan dan seberapa banyak harta kita, tetapi yang Allah pandang ialah hati dan amal soleh yang kita lakukan di muka bumi ini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertanya kepada setiap orang apa cita-cita yang paling diinginkan oleh manusia, maka semuanya akan menjawab ingin hidup bahagia di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Namun cita-cita ini bisa saja tidak terlaksana kalau kita melanggar atau tidak melaksanakan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diceritakan di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz yang sedikit berbeda, juga Ibnu Khuzaimah, yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, sahabat Anas bin Malik, sahabat Abu Hurairah, meriwayatkan dengan jalan yang banyak dari hadis ini. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakyal mimbara, naik ke atas mimbar. Falamma rakyat darajatal ula, ketika Nabi Muhammad naik ke gundukan yang pertama, tangga yang pertama di mimbarnya itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amin, berkata amin. Falamma rakiyat thaniyah, kemudian Nabi naik lagi ke gundukan yang kedua pada mimbarnya. Faqala amin, kemudian Nabi berkata lagi amin. Falamma rakiyat thalithah, ketika Nabi naik ke derajat yang ketiga, tangga yang ketiga,
Faqala amin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata amin. Faqalu, sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'na katakul, kami mendengarkan engkau ketika naik tangga pertama, kedua dan ketiga. Sami'na katakul, kami mendengarkan engkau mengatakan amin thalatha marrat, mengucapkan amin 3 kali. Apa yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala lamma raqitu darajatal ula, ketika saya naik ke gundukan yang pertama, ja'ani Jibril, Jibril datang kepadaku. Apa yang dikatakan oleh Jibril? Syaqiya abdun, celakalah seorang hamba, adraka Ramadan thumma salakha, dia mendapatkan bulan Ramadan, fansalakha minhu, kemudian Ramadan pulang. Walam yughfar lahu, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu. Thumma, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, ketika saya naik kepada darajat yang kedua, thumma qala, kemudian dia berkata, syaqiya abdun adraka walidayhi au ahaduhuma, sungguh celakalah seorang anak laki-laki yang dia mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, au ahaduhuma, atau salah seorang di antara keduanya, falam yudkhilahul jannah, kedua orang tuanya menjadikan dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata yang ketiga, syaqiya abdun, celakalah seorang hamba, dzukirta indahu wa lam yusalli alaik, disebutkan namamu Muhammad kepada orang itu sementara dia tidak bersalawat kepadamu. Berkata Nabi, fakultu amin, maka Nabi mengucapkan amin. 3 hal yang didoakan oleh para malaikat, yang mana ketika malaikat berdoa dikabulkan oleh Allah, karena malaikat la ya'sunallaha ma amarahum, malaikat tidak pernah melenceng, tidak pernah berdosa, tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintah oleh Allah, dan tidak pernah melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang dikatakan oleh para ulama, jika seseorang ingin doanya diterima, jadilah seperti malaikat. Sementara manusia tidak ada yang seperti malaikat. Tetapi ketika mereka berusaha untuk menjaga dirinya dari melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan perintah Allah, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa malaikat yang pertama mengatakan, sungguh celakalah seorang hamba yang dia sudah masuk di dalam bulan Ramadan, yang hari ini adalah hari kedua bulan Ramadan, yang dianjurkan kita untuk senantiasa banyak mengamalkan, beramal di dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan disebutkan di dalam hadis yang sahih, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berberkah. Keberkahan Ramadan bukan saja dari segi lahiriah saja, tetapi keberkahan Ramadan juga dari segi batiniah. Dari segi lahiriah, tentunya banyak hal dari berbagai sisi membuat orang menjadi berkah di dalam bulan Ramadan. Kita lihatlah para pedagang, kita lihatlah para penjual, masuk bulan Ramadan keberkahan baginya dengan banyaknya orang yang berbelanja, banyaknya orang yang membeli barang dagangannya. Hubungannya juga di sisi yang lain pada kesehatan kita dari segi lahir. Sumu tasihu, kata Nabi, berpuasalah engkau akan sehat, karena sesungguhnya puasa itu membersihkan kotoran-kotoran, sampah-sampah yang selama 11 bulan mungkin kita banyak makan dan minum, yang kemudian bagaimana cara dibersihkan makanan dan minuman itu? Caranya dengan cara berpuasa. Para peneliti dari barat kemudian meneliti bahwa resep seseorang ingin menjadi sehat, dalam sebulan hendaknya dia tidak makan, tidak minum selama 8 hari dan selama 1 bulan dalam setahun. Rupanya syariat Islam sudah mengajarkan kita dalam sebulan untuk dianjurkan berpuasa, yaitu puasa Senin Kamis seminggu 2 kali,
Sehingga 4 minggu 8 kali orang yang melakukan puasa sunnah Senin Kamis, kemudian dalam setahun kita berpuasa puasa Ramadan, maka sesungguhnya syariat yang diturunkan oleh Allah sesungguhnya untuk kebaikan seorang hamba jika hamba ingin mengambil hikmahnya. Bukan saja dari segi lahiriah, tetapi dari segi batiniah, pengampunan dosa orang-orang yang melaksanakan ibadah di dalamnya. Bukan saja di siang hari, bahkan di malam hari pun orang mendapatkan pengampunan. Maka sungguh celaka orang yang di dalam bulan Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Maka Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di siang hari orang yang berpuasa karena iman, karena ihtisab, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Begitu juga di malam harinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malamnya, siangnya pengampunan dosa, malamnya juga pengampunan dosa. Menunjukkan bahwa sungguh celaka betul orang yang di dalam bulan Ramadan sementara dia tidak mengambil bonus-bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa, salat tarawih, belum ibadah-ibadah yang lain yang sesungguhnya bulan Ramadan disebut dengan Ramdha, summiya Ramadan, dinamakan bulan Ramadan untuk membakar dosa-dosa manusia. Maka beruntunglah orang yang menyambut bulan Ramadan dengan memberikan waktu-waktunya, perencanaannya agar supaya Allah mengampuni dosa-dosanya di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, sungguh celakalah orang syaqiya abdun adraka walidayhi, dia mendapatkan kedua orang tuanya atau masih hidup salah satu di antara keduanya. Sungguh celaka ketika dia nanti tidak masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena kedua orang tua adalah surga kita di muka bumi ini. Bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu kita. Bahkan ada sebuah pepatah mengatakan, barang siapa yang menjadikan kedua orang tuanya laksana raja, maka rezekinya juga seperti raja. Dan barang siapa yang menjadikan kedua orang tuanya laksana pembantu, karena masih banyak juga orang yang menjadikan orang tuanya pembantu, maka rezekinya juga seperti seorang pembantu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh celakalah orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad di hadapannya sementara dia tidak bersalawat kepadanya. Nabi yang begitu mulia, Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Kita ini sebagai umatnya sungguh sombonglah, sungguh kikirlah seorang umat yang mengaku umatnya Nabi Muhammad ketika disebutkan namanya sementara dia tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidah, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Maka amalan yang terbaik sesungguhnya, zikir yang paling terbaik yang seharusnya kita lakukan di hari Jumat, mengalahkan zikir yang lain, ialah memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena salawat itu yang kita sampaikan kepada Rasulullah, maka sesungguhnya untuk kita, karena Allah mendoakan, Allah merahmati orang-orang 10 kali lipat. Karena disebutkan dalam hadis, Allah akan bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita masih berada di awal Ramadan. Susunlah perencanaan yang terbaik
amalan-amalan yang terbaik yang kita bisa laksanakan di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua orang-orang mendapatkan menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang faiz setelah berangkat Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibuhu anis sayyiat. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ajibullah ibadallah idza ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihillahi hadakum sallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in warda 'anna man bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ansur man nasara din wa khudhul man khadhal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadhi baldatan tayyibah tajri fi ahkamuka sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai hadha haluna ya Allah. Allahumma dafa anna al-gala'a wal waba'a wal bala'a wal fahsya wal munkar was-suyuf wal mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا طالبا إلا نجحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهى عن ثلاث يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.